Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di dalam program ini kita akan selalu membahas dan juga kita akan berdiskusi sama-sama mengenai tentang hubungan, bisnis, keberuntungan, dan lain-lain sebagainya. Pada episode kali ini saya akan mengambil satu tema baru lagi, yaitu bagaimana cara seseorang untuk bisa menjadi seorang bintang atau bisa menjadi lebih terkenal lagi pada tahun 2025, pada tahun ular ini. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana cara Anda untuk bisa mengaplikasikannya? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, pada tahun 2025, kita mengetahui pada tahun 2025 ini adalah tahunnya dari ular kayu. Nah, pada tahun ular kayu ini sebenarnya adalah tahun yang sebenarnya cukup baik sekali dan bisa dimanfaatkan. Dan ini juga didukung oleh periode 9, di mana orang-orang yang ingin masuk di dalam dunia sosial media itu akan menjadi sangat baik sekali. Sehingga ketika Anda masuk di dalam dunia entertain, itu juga akan semakin baik. Akan tetapi, kunci di dalam tahun 2025 adalah bagaimana cara Anda masuk ke dalam dunia-dunia tersebut, tetapi menggunakan cara-cara yang sudah terplanning atau sudah terjadwal. Sehingga apabila Anda memasuki dunia tersebut dengan cara biasa saja, atau Anda memasuki dengan cara yang terlalu terburu-buru, maka Anda tidak dapat menghasilkan apapun di dalam dunia tersebut. Tahun 2025 ini juga ditandai dengan sesuatu hal yang baik, bagaimana orang-orang yang mau ikut di proses akan menjadi baik dan akan bisa menjadi lebih dikenal oleh para masyarakat atau netizen yang ada di dalam dunia maya. Nah, untuk bagi Anda, orang-orang yang ingin mengeluarkan kemampuan mereka di dalam dunia entertain ataupun di dalam media sosial, maka Anda dapat memanfaatkan momentum ini tahun 2025 untuk bisa menjadi lebih dikenal. Akan tetapi pertanyaannya, apakah semua orang cocok untuk bisa menjadi seseorang bintang di dalam media sosial, ataukah hanya di dalam zodiak-zodiak tertentu untuk bisa cocok di dalam menjadi seorang bintang? Nah, mari kita lihat pada layar selanjutnya. Pada layar selanjutnya ini kita melihat bahwa kunci untuk bisa menjadi seorang bintang di dalam tahun 2025 tidak harus dengan cara Anda menggunakan semua dengan AI. Tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan AI juga untuk bisa menjadi seorang bintang. Tentunya ada sentuhan-sentuhan manusia, di mana sentuhan manusia ini akan menjadi sebuah pembeda. Nah, apa yang menjadi pembedanya di sini? Nah, ketika Anda masuk di dalam tahun 2025, kunci yang paling utama adalah kita bisa melihat di sini adalah roller coaster. Artinya apa? Akan ada banyak yang baru orang-orang yang akan masuk ke dalam dunia media sosial ini. Tetapi juga akan ada banyak orang yang akhirnya runtuh dan akhirnya keluar di dalam media sosial. Artinya, mereka ketika mengusahakan, ketika mereka berusaha di media sosial, berusaha untuk menjadi terkenal, berusaha mencari peruntungan, berusaha mencari bisnis di dalam media sosial, akhirnya mereka tidak berhasil. Mereka-mereka yang tidak berhasil ini adalah mereka yang kurang mempunyai pengetahuan yang banyak di dalam media sosial. Oleh karena itu, tahun 2025 ini juga ditandai dengan tahunnya pengetahuan. Jadi, bagi Anda yang ingin sukses atau ingin berhasil di dalam media sosial ataupun di dalam dunia entertain, maka Anda harus dan wajib untuk belajar lebih banyak. Karena di dalam tahun 2025 ini banyak sekali namanya perubahan-perubahan. Anda mungkin melihat sesuatu yang Anda lihat pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak terlihat bernilai, tetapi tahun ini mungkin saja itu menjadi sangat-sangat bernilai. Oleh karena itu, perbanyak pengetahuan Anda dan update pengetahuan Anda. Yang kedua adalah uniqueness. Kalau Anda menjadi seorang ahli, orang tidak mencari di dalam media sosial hanya untuk seorang ahli saja. Tetapi bagaimana cara Anda untuk menampilkannya? Bagaimana cara Anda untuk berbicara di depan layar kamera? Sehingga uniqueness itu menjadi sesuatu hal yang penting. Apa uniknya diri Anda? Seandainya Anda adalah seorang penjual ternama dan ingin masuk dalam media sosial, apa yang menjadi pembeda Anda? Apakah Anda cuma bisa berbicara saja? Ataukah Anda selalu menggunakan kostum tertentu? Ataukah Anda berbicara dengan logat tertentu? Atau Anda mempunyai gimmick tertentu? Sehingga uniqueness ini menjadi sebuah tontonan yang menarik ketika orang melihat diri Anda di dalam media sosial. Pertanyaannya berikutnya. Apakah orang-orang yang hanya di dalam media sosial yang akan naik di dalam tahun 2025? Bisakah
orang-orang di dalam perusahaan juga ikut naik? Bisa. Kuncinya adalah bagaimana Anda membangun uniqueness atau keunikan diri Anda. Di dalam perusahaan, apabila Anda ingin menjadi seseorang yang dikenal, maka Anda harus mempunyai sesuatu hal yang khusus hanya ada di dalam diri Anda. Contoh, pengetahuan yang hanya Anda miliki. Kedua, keterampilan yang hanya Anda bisa. Dan yang ketiga, sesuatu hal yang mungkin hanya Anda yang dapat melakukannya karena Anda diberikan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, uniqueness ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali ketika Anda ingin mengembangkan diri Anda menjadi seorang bintang ataupun menjadi seseorang yang mempunyai pengaruh, menjadi seseorang yang bisa dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Seandainya tahun 2025 ini Anda tidak manfaatkan dengan baik, maka ini Anda sia-siakan. Karena tahun ini adalah tahun yang cukup baik sekali ketika Anda ingin mempromosikan diri Anda dan menjadi lebih dikenal lagi. Tentunya harus ada cara-caranya yang nanti kita akan diskusikan. Bagaimana setiap CEO memandang menjadi seorang bintang dengan cara-cara mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu adalah kita bisa melihat pada layar, yaitu bagaimana orang-orang bagaimana melihat dari kontennya. Sehingga yang dari zaman sebelumnya ketika orang melihat hanya dari segi konteksnya, hanya dari lucu-lucunya, maka orang akan melihat apakah di dalam sosial media ini atau media sosial ini ada isinya. Ketika orang melihat bahwa orang-orang tersebut hanya melakukan sesuatu yang lucu-lucu saja, tetapi tidak ada isinya, maka hati-hati, Anda dapat ditinggalkan. Jadi ketika Anda memasukkan sesuatu program edukasi, apapun edukasi sekecil apapun, maka Anda akan ada pengikut yang loyal, yang setia kepada Anda, mengikuti di dalam channel Anda. Nah, oleh sebab itu, untuk orang-orang tersebut, maka Anda wajib melakukan namanya edukasi. Maka pastikan ketika Anda melakukan edukasi dan Anda mau dikenal oleh banyak orang, pastikan edukasi apa yang akan menjadi keunikan bagi diri Anda dan hanya Anda yang bisa. Seandainya ada banyak orang yang bisa di sana dan Anda ingin menjadi seseorang yang unik, maka Anda harus dapat menyampaikan dengan cara-cara yang unik. Sekali lagi, karena ini bentuk di dalam media sosial, di dalam bentuk sesuatu yang ingin dikenal banyak orang, di dalam bentuk sesuatu yang ingin dilihat orang, maka tampilkanlah dengan cara-cara yang menarik untuk bisa menjadi lebih dikenal lagi. Nah, dengan demikian Anda sudah mengetahui bagaimana cara Anda untuk bisa lebih dikenal lagi, bukan hanya roller coaster, ya. Anda harus ingat bahwa bisa jadi Anda yang tergerus oleh tren atau orang lain yang tergerus karena mereka tidak update, keunikan, dan juga yang terakhir adalah content aware, yaitu adalah tentang isinya. Nah, nanti kita akan melihat setelah segmen ini, bagaimana pengaruh di dalam setiap zodiak di dalam menanggapi menjadi seorang bintang. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan saya, tetap di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai bagaimana menjadi seorang bintang. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa menjadi seorang bintang, Anda harus bisa mengetahui apa yang menjadi keunikan Anda. Jangan sampai Anda yang tergerus oleh tren yang ada, sehingga Anda yang keluar dari media sosial, ataupun Anda yang menjadi lebih tidak dikenal. Anda kalau misalnya ingin menjadi lebih dikenal lagi, makanya Anda harus memastikan apa yang ingin Anda bagikan, dan pastinya harus ada isinya, yaitu edukasi yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang di luar sana ataupun kepada netizen-netizen. Nah, mari kita lihat bagaimana CEO-CEO tersebut untuk bisa menjadi lebih baik lagi di dalam tahun 2025, tentunya di dalam media sosial. Mari kita lihat yang pertama, yaitu adalah dari orang-orang bersio tikus. Jadi bagi Anda orang-orang yang masih belum tahu apa SEO-nya Anda, maka Anda dapat bisa mencari melalui dari situs pencari bagaimana tahun kelahiran Anda, kita sesuaikan untuk bisa mencari SEO apa di dalam tahun tersebut. Apabila Anda adalah seorang yang bersio tikus, maka tahun 2025 memang sedikit redup. Jadi sehingga tahun 2025 tidak sebaik dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun Anda tetap masih bisa lebih dikenal lagi,
akan tetapi butuh usaha yang lebih. Oleh karena itu, bagaimana cara tahun 2025 supaya Anda bisa jauh lebih dikenal? Dan Anda tetap harus memelihara bagaimana Anda bisa tetap optimis di dalam tahun 2025. Maka ketika Anda menyampaikan sesuatu dan ketika Anda melakukan edukasi, maka Anda harus bisa melakukan sesuatu dengan cara yang lebih optimis. Jadi bagaimana Anda menyampaikan sesuatu dengan edukasi, dengan adanya banyak peluang-peluang yang ada. Anda harus bisa menyampaikan peluang ke depan. Bagaimana cara Anda menyampaikan bahwa masih ada tersedia banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan. Ya, sehingga membuka mata orang lagi untuk mau melihat kepada Anda. Walaupun hal-hal yang Anda sampaikan ini adalah hal-hal yang sudah pernah disampaikan oleh orang lain, Anda dapat menyampaikan dengan cara yang jauh lebih optimis. Sehingga kemampuan Anda akan jauh lebih banyak dipakai, walaupun ada orang-orang lain yang melakukannya dengan yang bersio lain. Tetapi Anda melakukannya dengan jauh lebih baik, dan ini yang akan bisa dilihat. Karena Anda melihatnya adalah melihat peluang. Yang kedua, yang harus dilihat oleh orang-orang bersio tikus, mereka ini adalah orang-orang yang updated. Sehingga mereka menyampaikan sesuatu informasi adalah informasi terkini. Orang-orang di dalam dunia maya ataupun orang-orang di luar sana, masyarakat di luar, walaupun orang-orang yang ada di dalam perusahaan, mereka suka dengan berita-berita yang baru. Oleh karena itu, maka sampaikan berita-berita ini dengan cara berita hangat yang Anda sampaikan. Dan Anda sampaikan dikaitkan dengan bagaimana cara Anda untuk bisa melakukan edukasi. Sehingga edukasi yang Anda sampaikan itu bisa relate atau berhubungan dengan apa kondisi saat ini yang dialami oleh para masyarakat ataupun netizen. Sehingga dengan cara-cara Anda menyampaikan dengan cara optimis dan juga dengan cara-cara yang updated, maka Anda akan jauh lebih dikenal dan Anda akan jauh lebih dicari dan Anda akan mempunyai pelanggan-pelanggan setia yang melihat kepada Anda. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang berada di dalam perusahaan? Untuk orang-orang yang berada di dalam perusahaan, mereka ini adalah orang-orang yang mampu untuk dilihat oleh orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara Anda menyampaikan berita yang hangat. Dengan cara Anda menyampaikan secara dengan optimis, Anda menyampaikan secara peluang yang ada. Sehingga orang-orang akan melihat kepada Anda dan melihat ada jalan keluar yang Anda berikan dibandingkan hanya berita-berita saja. Lalu berikutnya kita akan melihat dari sio kerbau. Untuk orang-orang bersio kerbau adalah orang-orang yang sangat suka bekerja keras. Sehingga yang disampaikannya tentu akan berbeda dengan orang-orang bersio tikus. Orang-orang bersio kerbau ini bukanlah orang-orang yang akan menyampaikan sesuatu dengan sangat menggebu-gebu. Akan tetapi mereka akan menyampaikan sesuatu dengan lebih sistematis. Sehingga ketika mereka menyampaikan, mereka akan berbicara adalah progres. Bagaimana cara mereka melakukannya, bagaimana kerja keras mereka setiap hari. Misalkan ketika Anda membuat suatu konten di dalam media sosial, apa yang dilakukannya hari ini, bagaimana dia melewatkan minggu ini. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dapat Anda lakukan bagi orang-orang bersio kerbau. Dan Anda sangat baik sekali di dalam memainkan peran tersebut. Sehingga kalau misalnya Anda membuat satu konten mengenai daily life Anda atau kehidupan sehari-hari Anda yang Anda lakukan, ini menjadi suatu konten yang menarik dan sangat bisa diikuti oleh orang lain. Sehingga mereka akan melihat sesuatu yang lebih berhubungan dan sama dengan mereka. Lalu, satu lagi yang paling penting dari orang bersio kerbau adalah mereka mempunyai tekad yang kuat, atau kita sebut dengan namanya strong will. Sehingga ketika Anda menyampaikan sesuatu, misalkan sesuatu tentang tujuan hidup, atau kan Anda menyampaikan tentang tujuan finansial, atau apapun yang menjadi sumber keunikan Anda dan edukasi yang Anda lakukan, maka Anda dapat menyampaikan dengan cara yang bagaimana tekad kuat tersebut bisa merubah suatu kehidupan. Sehingga Anda bisa menyampaikan sesuatu dengan cara before and after. Setelah beberapa lama, apa yang bisa dihasilkan, apa yang bisa dikerjakan, sehingga apa yang berubah. Inilah kekuatan dari orang-orang bersio kerbau yang mampu membawa seseorang untuk melihat apa hasil yang dikerjakan. Sehingga tanpa mereka melakukannya, mereka pun ikut merasakan perjalanan yang Anda lakukan. Ketika Anda membuat hal-hal seperti ini di dalam media sosial, maka orang-orang akan melihat kepada Anda untuk melihat perjalanan hidup dan juga perjalanan pekerjaan yang Anda lakukan.
Sehingga dengan demikian, sesuatu yang Anda lakukan menjadi suatu konten yang menarik, menjadi sesuatu isi yang menarik, menjadi suatu tontonan yang menarik bagi orang-orang di dalam media sosial ataupun di dalam perusahaan. Lalu, bagaimana ceritanya ketika Anda menjadi seorang bintang di dalam perusahaan? Maka Anda harus menyampaikan dengan cara progres ya apa yang Anda lakukan, dan ini yang selalu Anda bawa. Ketika Anda bawa kepada tim apa yang telah dikerjakan, sudah sampai di mana yang telah dikerjakan, ini selalu yang Anda sampaikan. Sehingga ini yang akan dibawa oleh mereka, tim Anda, ataupun kepada rekan kerja Anda mengenai sesuatu peningkatan pekerjaan. Dan juga yang kedua, orang-orang dapat melihat kepada Anda bagaimana tekad Anda ketika ingin menyelesaikan suatu tugas. Sehingga ketika orang lain semua mungkin hilang harapannya, hilang untuk moodnya, maka hanya Anda yang terus dapat menyemangati orang lain. Karena orang melihat kepada Anda, melihat suatu inspirasi bahwa kerja keras, sesuatu tekad yang kuat, mampu untuk merubah seseorang, mampu untuk bisa menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Nah, tekad Anda yang menjadi lebih kuat ini akan menjadi sebuah inspirasi. Dan ini adalah kekuatan dari sio kerbau. Ini akan tentunya berbeda dengan orang-orang bersio tikus yang lebih optimis dan lebih dinamis sifatnya. Sedangkan untuk orang-orang bersio kerbau akan jauh lebih pasif, sehingga mereka akan jauh lebih bagaimana menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pemirsa, Anda sudah mengetahui dua sio. Bagaimana dari orang-orang bersio tikus dan juga orang-orang bersio kerbau. Sehingga kita dapat melihat bagaimana cara melakukan implementasinya. Masih ada beberapa sio lagi yang akan kita diskusikan. Jangan kemana-mana, tetaplah di dalam program Roni Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, tadi kalau misalnya Anda sudah menyaksikan dari segmen sebelumnya, Anda sudah mengetahui bagaimana orang-orang bersio tikus dan juga orang-orang bersio kerbau untuk menjadi seorang bintang dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, mari kita lihat beberapa sio lagi untuk bagaimana menjadi seorang bintang, tapi dari sio yang berbeda. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Ya. Kemudian kita lihat setelah dari sio kerbau, kita akan melihat dari sio macan. Nah, orang-orang bersio macan ini adalah orang-orang yang sangat tegas, orang-orang yang sangat berani, maka sesuatu yang dia tunjukkan adalah keberaniannya. Jadi, bagi Anda orang-orang yang bersio macan, maka ketika Anda ingin menjadi seorang bintang, Anda harus bisa menunjukkan keberanian Anda. Keberanian di dalam melakukan hal apa saja misalkan. Di dalam melakukan mengambil suatu tindakan. Tindakan baik yang beresiko, ataupun misalkan tindakan yang membutuhkan keputusan secara cepat. Lalu, apa saja menjadi tontonan yang menarik? Misalkan, Anda juga dapat menyajikan suatu tontonan yang membutuhkan sesuatu mental yang kuat. Misalkan, atraksi yang membutuhkan mental, ataupun juga Anda dapat melakukan sesuatu dengan cara, misalkan di dalam perusahaan adalah Anda mengambil menjadi seorang ketua tim, di mana tim tersebut adalah tim yang baru. Anda mengambil suatu tanggung jawab di mana orang lain tidak berani dan Anda berani untuk melakukannya. Atau juga Anda dapat melakukan dengan cara keberanian yang dapat ditunjukkan berbicara di tempat orang-orang yang tidak berani berbicara. Misalkan, berbicara kepada orang-orang yang suka marah-marah dan Anda bagaimana cara menghadapi mereka. Ini pun dapat ditunjukkan oleh orang-orang dari bersio macan. Sehingga orang-orang bersio macan ini harus dapat menunjukkan taring mereka untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga orang-orang akan melihat bagaimana sio Anda dapat bekerja dan Anda dapat menjadi seseorang yang diikuti oleh banyak orang. Ternyata apabila dengan cara keberanian tersebut dapat menjadi sesuatu dan dapat bisa menjadi bernilai. Yang kedua, orang-orang bersio macan ini bukanlah orang-orang yang setiap kali melakukan namanya aktivitas. Mereka ini adalah orang-orang yang membaca tren. Sehingga orang-orang bersio macan ini dia akan melihat situasi. Jadi ketika Anda membahas segala sesuatu mengenai namanya situasi, ketika Anda misalnya melakukan misalnya investasi di dalam suatu investasi tersebut, maka yang Anda bahas adalah bagaimana Anda melihat suatu momentum.
Sehingga ketika Anda melihat suatu namanya momentum, Anda mengetahui kapan Anda masuk untuk Anda melakukan beli dan kapan Anda melakukan jual. Memang kita di dalam dunia investasi tidak ada 100% ketika orang menyampaikan sesuatu itu pasti akan benar. Bisa saja ketika dia menyampaikan sesuatu itu adalah kesalahan. Dan inilah istimewanya dari orang bersio macan karena mereka juga akan mengakui kekalahan mereka. Tidak apa-apa ketika ada sesuatu investasi yang keliru, asalkan dia berani untuk maju dan melakukannya lagi sampai bisa menjadi suatu keuntungan yang sifatnya nyata. Nah, ini adalah sesuatu keuntungan bagi orang-orang bersio macan karena orang-orang bersio macan mau melakukan namanya tindakan dan pembaca situasi. Lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang sio macan yang berada di dalam perusahaan? Maka bagi Anda orang-orang bersio macan yang ada di dalam perusahaan, Anda harus dapat menunjukkan keberanian Anda. Misalkan di dalam menegakkan suatu peraturan, di dalam mengambil suatu tindakan yang tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan. Walaupun misalkan Anda dibatasi oleh banyaknya ruang gerak dan peraturan dalam perusahaan, Anda harus berani untuk mendobrak. Itu adalah kunci bagi orang-orang bersio macan. Yang kedua, berarti adalah orang-orang yang bisa membaca situasi. Jadi orang-orang yang berada di dalam perusahaan, mereka ini adalah orang-orang yang membaca situasi. Mereka harus tahu kapan situasi yang baik, kapan situasi yang buruk, dan mereka dapat menyampaikan secara baik sesuai dengan situasi yang tepat. Ini adalah keunggulan dari orang-orang bersio macan. Lalu yang terakhir yang kita akan lihat adalah orang-orang dari sio kelinci. Nah, orang-orang bersio kelinci ini adalah orang-orang yang sangat menarik biasanya ya. Jadi orang-orang yang kita bilang adalah orang yang charming, orang-orang yang disukai. Jadi kalau misalnya Anda menjadi seorang bintang di dalam media sosial, tahun ini pun juga merupakan tahun yang cukup baik bagi Anda. Dan ternyata tahun ini Anda juga dapat lebih produktif di dalam tahun ini. Sehingga untuk bagi Anda orang-orang bersio kelinci, Anda tidak menemui kesulitan ketika Anda ingin menjadi lebih dikenal dan Anda ingin menjadi seorang bintang. Karena pada dasarnya Anda mempunyai jiwa dan mempunyai sesuatu yang menarik yang dapat Anda tampilkan di dalam layar kamera. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bersio kelinci, Anda wajib hukumnya untuk menampilkan diri Anda. Kalau tidak, Anda menyalahi dari sio Anda itu sendiri. Yang kedua, dari orang-orang bersio kelinci, Anda ini sifatnya sedaktif ya, lebih menggoda. Sehingga ketika di dalam penyampaian Anda di dalam media sosial, Anda dapat menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih menggoda. Jangan terlalu serius ketika Anda adalah orang-orang bersio kelinci. Kalau misalnya Anda terlalu serius, maka Anda akan mengurangi bagaimana Anda bisa menarik orang lain kepada diri Anda. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang berada di dalam perusahaan supaya mereka menjadi lebih menarik? Maka yang pertama, untuk orang-orang berada di dalam perusahaan, Anda harus bisa berpenampilan yang menarik. Bagaimana cara penampilan Anda? Bukan dengan busana yang mahal, akan tetapi busana yang sesuai, yang sepadan, sehingga nikmat untuk dilihat oleh orang lain. Nah, ini adalah suatu keuntungan bagi orang-orang bersio kelinci karena mereka sangat sadar sekali tentang namanya penampilan. Dan mereka akan sangat-sangat disukai. Apalagi ketika Anda mampu melakukan sesuatu dengan penampilan Anda dengan biaya yang murah, tapi mampu untuk menampilkan sesuatu yang elegan, sehingga Anda banyak dicari orang untuk melakukan sesuatu konsultasi tentang bagaimana cara berbusana yang baik. Yang kedua, bagaimana cara berbicara Anda ini bisa lebih menggoda seseorang. Bukannya Anda menjadi seorang yang nakal, tetapi bagaimana cara Anda untuk bisa membujuk orang lain, menggerakkan orang lain karena Anda mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Bagi orang-orang dari bersio kelinci adalah orang-orang yang sangat baik sekali ketika mereka ingin mengajak orang lain. Jadi, ketika Anda dapat mengambil suatu peran di dalam perusahaan untuk bisa menjadi seorang project leader, Anda bisa menjadi team leader karena Anda mampu menarik orang lain untuk bisa bersama-sama dengan Anda. Dan ini adalah keunikan dari orang-orang bersio kelinci. Sehingga ketika Anda berada di dalam perusahaan, maka pastikan Anda bisa mempunyai pengaruh. Dan Anda pastikan Anda dapat menjadi seseorang yang terlibat dengan suatu grup. Jangan Anda mengambil sesuatu hal yang hanya Anda kerjakan sendiri.
karena Anda menyia-nyiakan peluang Anda di dalam tahun 2025 untuk bisa menjadi seorang bintang. Nah, jadi Anda sudah mengetahui, bagi Anda orang-orang bersio kelinci, maka terlibatlah lebih banyak dengan banyak orang, dan Anda tampilkan diri Anda dan ajak mereka untuk bekerja bersama-sama, karena ini adalah keunggulan dari orang-orang bersio kelinci. Nah, pemirsa, Anda sudah mengetahui dari orang-orang yang dari bersio macan, kemudian orang-orang bersio kelinci, bagaimana cara berpenampilan. Pastinya masih akan banyak sio lagi yang masih akan kita bahas, pemirsa. Maka selalu saksikan program Roni Metafisika, karena kami akan selalu mendiskusikan dan kita akan membahas mengenai hubungan, bisnis, keberuntungan, dan lain-lain sebagainya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.